Pemirsa, pidana bagi pelanggar PSBB, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahas topik tersebut, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi Mas Ikal. Pak Yusri, ini kita tahu bahwa sebetulnya Pemprov DKI sudah memberikan surat permintaan begitu ya ke Kementerian Kesehatan terkait dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Dan saya juga kemarin sempat mendapatkan informasi bahwa dari Kementerian Kesehatan juga tengah memproses untuk persetujuan mengenai pemberlakuan tersebut. Dari kepolisian sendiri, Pak Yusri, sejauh ini informasi yang sudah Anda dapatkan seperti apa, Pak Yusri? Sampai dengan saat ini kan memang opsi pembatasan sosial skala besar kan sudah diberlakukan ya sesuai dengan PP Presiden. Tetapi kan memang maklumat Kapolri dalam hal ini sejak diturunkan tanggal 19 Maret yang lalu, ini sudah terus kita laksanakan kegiatan physical distancing. Dari social distancing, physical distancing, terus kita memberi himbauan kepada masyarakat. Menyangkut hal ini, Polda Metro pun bersama dengan teman-teman ini yang ada di jajaran Jakarta Raya ini, bersama dengan pemerintah daerah, baik itu Satpol PP dan Dishub, kami sudah bergerak terus. Kita secara preemptif memberi himbauan-himbauan, secara preventif kita patroli di tempat-tempat mana yang masih ada kerumunan massa, karena kan di dalam maklumat Kapolri nomor 2 bulan 3 tahun 2020 kan menyatakan bahwa memang meniadakan bentuk kerumunan yang bisa membawa massa yang banyak. Ini salah satu upaya untuk memutuskan atau mencegah penyebaran dari COVID-19 yang ada. Ini terus kita lakukan pagi, siang, sore, malam. Dari mulai Polsek, Polres, Polda, terus kita keliling terus untuk bisa memberi himbauan untuk adalah sebaiknya di rumah saja. Oke, Pak Yusri, dalam fase social distancing kemudian meningkat ke physical distancing, seberapa efektif sebetulnya cara yang dilakukan kepolisian untuk misalnya melakukan upaya-upaya pencegahan penularan virus corona ini, khususnya di DKI Jakarta? Kalau kami di lapangan kan indikator kita sudah bisa melihat ya bahwa sekarang ini kan juga di tempat-tempat kerumunan massa sudah mulai agak berkurang, walaupun memang masih ada. Tapi kami dari pihak aparat dalam hal ini bersama teman TNI terus kita bergerak terus untuk memberi himbauan kepada masyarakat. Ini upaya kita sampai semaksimal. Kami tidak akan pernah mau berhenti. Terus kita akan lakukan inilah ajas keselamatan masyarakat bagi kami yang tertinggi yang terus yang kita gaungkan, sehingga secara persuasif dan humanis kami sampaikan. Dan terakhir kita gunakan juga, walaupun ini jalan yang terakhir, ya kita anggap yang terakhir saja kalau memang sudah tidak bisa diberi himbauan lagi masyarakat, demi untuk masyarakat juga, kami lakukan penindakan. Penegakan hukum di sini kami lakukan. Dan ada sih beberapa tempat kita lakukan penegakan hukum. Begitu Mas Ikal. Oke, jika nanti atau hari ini kita sedikit berandai-andai begitu Pak Yusri, kalau saja hari ini DKI mendapat persetujuan untuk diberlakukan PSBB oleh Kementerian Kesehatan, apa yang akan menjadi perbedaan yang sangat signifikan, Pak Yusri? Kami punya kekuatan lebih ini lagi ya, lebih kasarnya bilang karena memang kegiatan physical distancing juga sama PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar ini kan harus lebih tegas lagi, tindakan tegas dan terukur yang harus kami terapkan kepada masyarakat. Ini untuk keselamatan masyarakat juga yang harus kami berlakukan di lapangan nanti, untuk supaya agar masyarakat bisa tahulah bahwa memang penyebaran ini kan wabah ini sudah semakin tinggi di Jakarta ini khususnya. Nah, upaya yang paling bagus sekarang ini untuk memutus mata rantai tersebut adalah PSBB ini adalah bagaimana cara physical distancing, jaga jarak mereka semua. Yang paling kita harapkan adalah kan di rumah saja sudah. Kan sudah sekolah diliburkan, kantor bekerja juga cukup di rumah, kegiatan agama pun dilakukan di rumah sebaiknya, kemudian kerumunan yang tidak diperbolehkan lagi, kecuali ada beberapa tempat-tempat saja. Nah, ini akan ditentukan beberapa tempat saja yang mana diperbolehkan, misalnya seperti pasar, kemudian market, sesuai bagaimana bisa berlangsung perekonomian yang ada di Jakarta khususnya. Ya Pak Yusri, kalau sampai nanti ada kebijakan misalkan beberapa pembatasan begitu seperti sekarang mungkin sudah dilakukan di pembatasan seperti belajar di rumah, bekerja di rumah. Kalau misalnya nanti ada perubahan signifikan misalkan seperti pembatasan transportasi misalnya, kepolisian sudah siap untuk menjaga hal tersebut bisa diberlakukan?
Kita secara sinergi ya, karena memang domainnya adalah dari perhubungan, tapi kita sudah secara sinergi sudah bisa merumuskan bagaimana untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan himbauan, jaga jarak seperti itu, Mas. Tetapi tetap kita tidak akan pernah berhenti dari pihak Polsek, Polres, Polda terus masih bergerak terus bersama teman-teman TNI dan juga dari instansi terkait dalam hal ini yang berkompeten. Oke, untuk selama ini temuan-temuan dari kepolisian yang masih menemukan beberapa masyarakat yang mungkin belum menyadari betapa pentingnya menjaga jarak ini sebagai upaya untuk memotong adanya penyebaran. Biasanya mereka kecenderungannya kenapa alasan? Apakah mereka belum mengetahui mengenai beberapa pembatasan tersebut atau polisi menemukan ada alasan lain kenapa masyarakat kok seperti yang masih cuek begitu? Budaya kongko-kongko inilah ya yang kadang-kadang memang menjadi kendala kita lapangan. Mereka itu kongko-kongko mungkin dengan ada yang bilang jenuh di rumah, tapi terus kita tidak akan pernah mau berhenti untuk bisa menyampaikan ke mereka semuanya. Karena kan sosialisasi terus kita jalankan, kita sampaikan terus secara humanis dan persuasif kepada mereka semuanya. Janganlah membawa wabah ke rumah. Cukup di rumah, kasihan keluarga di rumah, keluar sebentar malah nanti terjangkit dengan yang memang positif di luar, bisa membawa wabah ke rumah. Ini yang terus kita sampaikan bersama-sama dengan instansi terkait. Ada memang, sampai sekarang memang kami tidak bilang ini sudah ini ya, tapi masih ada beberapa kelompok-kelompok indikator selama hampir sejak diturunkannya maklumat Kapolri, kita sudah bergerak terus secara masif terus di lapangan. Sekarang sudah indikatornya sudah mulai menurun, tapi masih ada beberapa tempat-tempat lain. Ini yang kita sampaikan bahwa kita harus ada penegakan hukum dan efek jelas pada mereka semua sebagai contoh. Oke, ini biasanya setelah polisi melakukan upaya persuasif begitu ya, artinya membubarkan beberapa masyarakat yang masih berkumpul di satu daerah, kemudian masih ada beberapa. Ini biasanya yang ditemukan di tempat-tempat baru atau di tempat yang sebelumnya pernah ditemukan oleh kepolisian. Artinya ada tindakan yang dilakukan kembali begitu di satu tempat itu, Pak Yusri? Sebenarnya ya di beberapa tempat ada yang baru-baru juga ada yang memang masih di tempat yang kemarin juga, makanya kami lakukan penindakan. Karena pasal 8 kan dikatakan di situ bahwa dikasih himbauan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan tempat kafe yang kemarin kami direkomendasikan ke pemerintah daerah segera ditutup. Kemarin juga Jakarta Utara malah tempat fitness, ada lagi tempat hiburan lagi ya, malah tempat mereka minum-minum bersama. Ini semua kita jadikan tersangka para pemiliknya termasuk pemiliknya itu. Kita merekomendasikan juga kepada pemerintah daerah untuk izinnya dicabut karena kan kewenangan di pemerintah daerah dalam hal ini. Nah ini yang kita lakukan. Tapi beberapa sudah banyak ya restoran-restoran apa semua kafe-kafe sekarang ini sudah mengerti dengan situasi sekarang ini. Mereka tidak akan mau menerima tamu duduk di situ atau makan minum di situ. Mereka cuma bisa menerima take away. Ini kan salah satu indikator juga ya bahwa kesadaran masyarakat termasuk pemilik-pemilik usaha pun sudah kelihatan. Ya. Ini kita harapkan memang seperti itu. Ya, ini juga kami juga tahu ya ada beberapa memang tempat kebugaran begitu yang justru mereka melakukan promo-promo untuk justru membuat masyarakat itu ke tempat gym tersebut. Ini memang harus ditindak, Pak Yusri. Tapi bagaimana ketika nantinya kepolisian melihat ada masyarakat yang mungkin tidak disiplin atau sudah diberikan peringatan beberapa kali mereka juga belum mengerti, biasanya yang dilakukan oleh kepolisian ini apa, Pak Yusri? Kemarin sudah kita lakukan selama 2 hari ya, kemarin mulai malam Sabtu, malam Minggu juga kita amankan lagi. Sudah Jakarta ini sudah sekitar 36 yang tersangka, ya tersangka termasuk pemilik tempat hiburan, kafe maupun tempat fitness yang dijadikan tersangka. Di pasal 218 jelas. Tadi kan sudah saya sampaikan, kita kasih himbauan sekali secara persuasif dan humanis. Tidak mau juga tindakan 2 kali, 3 kali, masa kami amankan. Tindakan tegas dan terukur ya perlu kami berikan efek jerah kepada mereka semuanya. Karena bukan untuk kami, untuk masyarakat juga. Ini kan azas keselamatan masyarakat yang tertinggi, itu yang kami kedepankan. Kami mengharapkan inilah upaya kami untuk mencegah, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Oke, Pak Yusri, ini bagaimana kalau misalnya ada masyarakat begitu yang mereka belum mengetahui, apalagi nanti ketika PSBB ini diberlakukan khususnya di DKI Jakarta, sebetulnya sinkronisasi antar institusi ini akan seperti apa? Apakah nantinya memang jika diberlakukan kepolisian ini langsung dilibatkan begitu mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan?
Betul Mas, jadi kan sosialisasi kan sudah kita jalankan terus ya. Pemerintah juga sudah menyampaikan secara kebijakan. Beberapa kementerian lembaga juga sudah menyampaikan apa sih bahayanya COVID-19 ini, bagaimana bentuk penularannya seperti apa. Yang keluar adalah sosialisasi, termasuk kepolisian dalam hal ini. Kapolri dengan tegas langsung cepat menurunkan maklumat Kapolri di sini. Melarang semua kegiatan apapun yang berkumpul dengan ada acara-acara kegiatan yang melibatkan masyarakat berkumpul. Social distancing, physical distancing sekarang yang kita kedepankan lagi. Nah, ini terus yang kita gaungkan terus. Ini tidak akan pernah kami berhenti, tidak akan pernah berhenti kami bersama dengan instansi terkait sesuai dengan domainnya masing-masing. Oke, sanksi yang paling maksimal yang bisa dikenakan terhadap para pelanggar ini apa Pak Yusri? Di pasal 93 masuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, ancamannya 1 tahun. 1 tahun. Kemudian juga di pasal 212, 218, ya kami memberi himbauan mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh aparat sampai 3 kali. Kemudian ada yang coba melawan petugas, nanti dikenakan di pasal 216. Jadi ada ancaman-ancaman hukuman kepada mereka semua, walaupun memang kita tidak taat, kita proses, tapi prosesnya jalan. Nanti akan ada persidangan buat mereka semuanya. Nah, ini mudah-mudahan jadi satu efek jerak ya. Oke. Buat masyarakat yang coba-coba lah, sudahlah. Ini bukan polisi ya, nanti tidak akan mau cari-cari ini, tapi kami mengharapkan masyarakat tetap menjadi rumah. Ikuti anjuran dari pemerintah. Inilah upaya kita tuh memutus biar cepat Indonesia ini atau Oke, saya juga yakin pihak kepolisian juga maunya masyarakat nurut aja gitu ya ketika sudah dihimbau, nurut jangan membangkang gitu, dan kita juga tidak berharap bahwa ada yang sampai dikena hukuman pidana begitu kan Pak Yusri. Pak Yusri tetap bersama kami, dialog akan kami lanjutkan dan usai jeda dialog akan segera kami lanjutkan, tetaplah bersama kami.